Di suatu pagi yang cerah, Anya, seorang gadis muda berusia 22 tahun, berjalan di tengah hiruk-pikuk kota besar. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan tengah dalam perjalanan pulang dari sebuah wawancara kerja. Dengan berbalut busana sederhana namun rapi, Anya tampak serasi dengan wajahnya yang manis dan sikapnya yang ramah. Di setiap langkahnya, terpancar harapan dan optimisme meskipun beban hidup masih terasa cukup berat baginya. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, dan seperti kebanyakan anak muda seusianya, ia berjuang keras agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pekerjaan adalah pintu untuk kehidupan yang lebih baik, dan ia berharap sekali bisa segera bekerja agar dapat meringankan beban keluarganya. Anya dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang baik hati dan peduli terhadap orang lain. Sikap ini terbentuk sejak kecil, di mana ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang selalu menekankan pentingnya empati dan kasih sayang terhadap sesama. Ibu Anya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar, dan ia sering membawa Anya saat masih kecil untuk menemani dan belajar dari kerasnya kehidupan. Selama bertahun-tahun, Anya melihat langsung betapa ibunya bekerja keras tanpa mengenal lelah, dan dari situ ia belajar untuk tidak hanya mengasihi keluarga tetapi juga menghormati setiap orang, tanpa memandang penampilan atau status sosial mereka. Baginya, setiap orang berhak mendapat penghormatan, baik kaya maupun miskin, tua ataupun muda. Saat Anya berjalan di trotoar kota pagi itu, pikirannya melayang pada hasil wawancara yang baru saja ia jalani. Ia merasa cukup percaya diri bahwa dirinya menjawab pertanyaan dengan baik, meskipun selalu ada keraguan kecil di dalam hatinya. Sambil berjalan, Anya memikirkan hal-hal yang ingin ia lakukan jika nanti sudah mendapatkan pekerjaan. Ia ingin membantu ibunya, memperbaiki rumah kecil mereka yang sudah mulai lapuk, dan menabung untuk biaya kuliahnya sendiri, karena ia bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Impian besar ini menjadi penyemangat Anya untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam segala tantangan yang ia hadapi. Di tengah lamunan itu, Anya mendengar suara rintihan pelan di dekatnya. Saat menoleh, ia melihat seorang kakek tua berdiri di pinggir jalan, tampak goyah dan kebingungan. Penampilan kakek itu sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan lusuh. Pakaiannya sudah kumal, dengan warna yang memudar, dan sepatu yang dipakainya tampak usang dengan beberapa bagian yang hampir robek. Rambutnya yang putih kusut tidak tertata, sementara wajahnya terlihat letih dan keriput. Di satu tangannya, ia membawa tongkat kayu yang juga tampak tua, dengan permukaannya yang kasar dan retak-retak. Melihat kondisinya yang rapuh, hati Anya langsung tergerak untuk mendekati kakek tersebut. Banyak orang lalu lalang di sekitar kakek itu, tetapi tidak satu pun yang peduli. Sebagian hanya melirik sekilas dan melanjutkan perjalanan mereka, mungkin terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa orang bahkan menatap kakek itu dengan tatapan tidak enak, seolah keberadaannya mengganggu pemandangan di tengah kota besar yang sibuk dan gemerlap ini. Anya mengamati sejenak dari kejauhan, memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitar tidak memberi sedikit pun perhatian atau bantuan pada kakek itu. Hatinya berdesir, membayangkan bagaimana perasaan sang kakek yang mungkin merasa diabaikan dan dianggap tidak berarti. Tanpa pikir panjang, Anya mendekati kakek tersebut dan dengan lembut menanyakan, maaf, kakek, ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya penuh perhatian, dan senyumnya tulus, berusaha menenangkan kakek yang tampak terkejut, karena tiba-tiba ada seseorang yang peduli. Sang kakek menoleh, menatap Anya dengan mata yang sayu namun penuh kelegaan. Dengan suara yang pelan dan sedikit gemetar, ia menjawab, "Nak, bisa tolong bantu saya menyeberang jalan?" Kakek merasa sedikit pusing dan kaki ini sudah tak sekuat dulu. Anya tersenyum dan mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja, Kek. Mari, saya bantu,
jawabnya sambil mengulurkan tangan. Ia kemudian menggenggam tangan kakek itu dengan lembut dan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, ada perasaan hangat yang mengalir dalam hati Anya. Membantu orang lain adalah hal yang selalu membuatnya merasa lebih hidup dan berarti. Ia tahu bahwa bagi sebagian orang, tindakan ini mungkin tidak terlalu berarti, tetapi bagi kakek tersebut, ini adalah bantuan yang sangat berharga. Ketika mereka mulai menyeberang jalan bersama, Anya merasakan betapa gemetar tangan kakek itu, tanda bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan. Ia memastikan langkahnya perlahan, agar kakek itu bisa mengikuti dengan nyaman. Di tengah perjalanan, Anya menyadari betapa banyak orang yang menatap mereka dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang sekadar menoleh, ada yang berbisik-bisik, dan beberapa bahkan tertawa kecil melihat seorang gadis muda dengan pakaian rapi berjalan menggandeng seorang kakek tua lusuh. Anya bisa mendengar beberapa orang yang berbisik, "Ya ngapain sih dia bantuin orang tua kayak gitu?" Namun, ia memilih untuk tidak peduli. Baginya, pandangan orang lain tidaklah penting dibandingkan dengan membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Perjalanan singkat melintasi jalan raya itu terasa begitu bermakna bagi Anya. Meski banyak tatapan sinis dan komentar negatif, ia hanya fokus pada kakek yang di sampingnya. Sesekali, Anya menoleh ke arah kakek itu untuk memastikan bahwa langkahnya masih stabil. Ia bahkan sempat melihat mata kakek tersebut berkaca-kaca, mungkin karena terharu ada yang rela membantunya di tengah hiruk-pikuk kota ini. Kakek itu pun beberapa kali mengucapkan terima kasih dengan suara yang pelan, tetapi terdengar sangat tulus. "Terima kasih, Nak, kakek kira tak ada lagi yang peduli di kota ini." Di benak Anya, ucapan itu sangat membekas. Ia teringat pada ajaran ibunya yang selalu menekankan bahwa membantu orang lain adalah bentuk kebaikan yang paling mulia, terutama jika kita melakukannya tanpa mengharapkan balasan. Bagi Anya, momen ini bukanlah tentang menjadi pahlawan atau mendapatkan pujian, melainkan sebuah kesempatan kecil untuk menghidupkan ajaran ibunya di tengah kehidupan yang serba individualis ini. Sambil menggandeng tangan kakek itu dengan lembut, Anya memulai langkah mereka menyeberangi jalan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, ia merasa perhatiannya terpusat sepenuhnya pada kakek yang berada di sampingnya. Meski sedang berjalan di tempat yang ramai dan riuh, ia seolah terisolasi dalam ruang tenang di mana hanya ada dia dan kakek itu. Namun, meski hatinya tenang, tatapan orang-orang di sekitar terasa semakin menusuk. Mereka seakan memandang sinis pada kakek yang tampak lusuh itu, bahkan beberapa melirik Anya dengan tatapan aneh, seolah mempertanyakan pilihannya untuk menggandeng pria tua yang tampak tak berdaya. Di sepanjang trotoar, orang-orang melintas dengan cepat, kebanyakan sibuk dengan telepon genggam atau terlihat terburu-buru menuju tujuan masing-masing. Banyak dari mereka mengenakan pakaian yang modis dan rapi, dengan wajah yang terkesan acuh tak acuh. Seolah kehidupan kota besar telah membiasakan mereka untuk fokus pada diri sendiri, tanpa terlalu peduli pada orang-orang di sekitar. Mereka mungkin sudah terbiasa melihat pemandangan seperti kakek ini, sosok yang terlupakan di tengah kemajuan kota yang gemerlap. Beberapa orang yang lewat sekadar melirik Anya dan kakek tersebut, tapi sebagian lagi tampak berbisik-bisik, saling menyikut, bahkan ada yang menertawakan. Anya mendengar sepenggal percakapan yang melintas di telinganya saat mereka menyeberang. "Lihat tuh gadis muda itu, apa dia tidak takut kena penyakit atau apa?" ucap seorang wanita muda yang mengenakan pakaian modis, berbicara setengah berbisik namun cukup terdengar di telinga Anya. "Memangnya masih ada ya orang yang mau membantu orang seperti itu?" sahut temannya dengan tawa kecil. Mendengar komentar tersebut, Anya menahan napas dan menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan suara-suara yang menyayangkan tindakannya. Ia tahu bahwa orang-orang di kota besar kadang memiliki sudut pandang yang dangkal, menilai orang lain dari penampilan semata.
namun tidak memahami perjuangan hidup yang dijalani seseorang. Meskipun terkesan dingin, Anya merasakan sedikit kekesalan muncul dalam dirinya. Ia merasa, bagaimana mungkin seseorang bisa menilai orang lain hanya dari apa yang tampak di luar? Ia teringat pada pengalaman ibunya sendiri yang sering menghadapi perlakuan serupa di pasar. Sebagai seorang pedagang kecil yang penampilannya selalu sederhana, ibunya kerap kali dianggap sebelah mata oleh pelanggan atau sesama pedagang yang lebih kaya. Dari sana, Anya belajar bahwa penampilan bukanlah cerminan dari nilai atau martabat seseorang. Hal itu yang menjadi prinsip dalam hatinya, bahwa orang pantas diperlakukan dengan hormat dan kebaikan, tidak peduli bagaimana tampang mereka. Langkah demi langkah, Anya membantu kakek itu melintasi zebra cross yang ramai dengan kendaraan yang lalu lalang. Suara klakson bersahutan, dan jalanan penuh dengan mobil-mobil mewah dan motor yang terburu-buru. Meskipun suasana begitu sibuk dan bising, Anya mencoba tetap fokus pada langkah mereka agar kakek itu merasa aman. Ia sesekali menengok ke arah kakek tersebut, memastikan bahwa langkahnya masih stabil dan tidak terhuyung. Di satu momen, ia melihat mata kakek itu, yang awalnya terkesan lelah dan putus asa, kini menunjukkan sedikit kelegaan dan rasa tenang. Kakek itu menatap Anya dengan sorot mata yang penuh terima kasih, sebuah sorot yang membuat hati Anya merasa hangat dan tersentuh. "Terima kasih, Nak." Kakek kira tidak ada yang akan peduli, gumam sang kakek dengan suara pelan namun terdengar jelas di telinga Anya. Mendengar kalimat tersebut, Anya merasa hatinya bergetar. Ucapan sederhana itu mengingatkannya betapa manusia sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain, tidak peduli bagaimana usia atau status sosial mereka. Kakek ini, yang mungkin dianggap tak berarti oleh banyak orang di sekitarnya, menunjukkan betapa berharga sebuah tindakan kecil kepedulian baginya. Anya berpikir dalam hati, mungkin saja kakek ini sudah lama tidak mengalami interaksi yang hangat dengan orang lain. Kehidupan kota yang serba cepat dan individualistis membuat orang seringkali melupakan kebutuhan dasar manusia untuk merasa diperhatikan. Anya membayangkan, mungkin di rumah, kakek ini hidup sendiri, tanpa ada keluarga atau tetangga yang peduli. Pikiran ini membuatnya semakin teguh dalam membantu sang kakek, tanpa memperdulikan pandangan dan komentar sinis dari orang-orang di sekitar. Bagi Anya, membantu kakek ini adalah caranya untuk menegakkan nilai yang selama ini diajarkan ibunya, nilai kasih sayang dan empati yang tulus terhadap sesama. Sesaat kemudian, sekelompok anak muda berjalan mendekati mereka, mungkin penasaran melihat gadis muda yang tampak akrab dengan seorang kakek tua di pinggir jalan. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan merekam momen tersebut, mungkin menganggap pemandangan ini cukup langka dan menarik. Mereka bercanda, kayaknya ini bisa jadi konten, deh. Jarang-jarang ada yang mau bantuin kakek tua kayak gitu. Mereka tertawa, namun Anya tetap tidak menggubrisnya. Dalam hati, ia merasa jengkel dengan sikap mereka yang menganggap bantuannya sebagai sesuatu yang aneh atau sekadar bahan lelucon. Ketika mereka tiba di sisi lain jalan, Anya membantu kakek itu duduk di bangku taman yang terletak di bawah pohon rindang. Anya bisa melihat wajah kakek itu kini tampak sedikit lebih segar, meskipun keletihan masih tergurat di wajahnya. Kakek itu duduk dengan perlahan, lalu menghela napas panjang seakan merasa sangat lega. "Nak, kakek tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tidak ada yang pernah memperlakukan kakek dengan perhatian seperti ini lagi. Mungkin karena kakek sudah tua dan tidak berdaya," ucapnya dengan suara parau namun penuh keikhlasan. Kalimat itu sekali lagi menancap di hati Anya, yang kini semakin tersentuh. Ia berpikir, betapa banyak orang tua di luar sana yang mengalami hal serupa, dilupakan, dianggap tidak berarti, atau bahkan dipandang rendah hanya karena usia atau kondisi fisik mereka.
Anya menunduk dan tersenyum, lalu menjawab, tidak perlu berterima kasih, Kek. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya seharusnya dilakukan. Semua orang pantas diperlakukan dengan baik. Setelah berkata demikian, Anya merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan damai yang sulit dijelaskan. Ia merasa bangga karena telah berpegang teguh pada prinsipnya, meskipun mendapat tatapan dan komentar negatif dari orang-orang di sekitarnya. Di tengah dunia yang seringkali mengedepankan penampilan dan status, Anya telah menunjukkan bahwa kebaikan yang tulus tidak membutuhkan alasan atau pengakuan. Di mata orang-orang sekitar, mungkin tindakannya tampak aneh atau tidak penting, tetapi bagi Anya, momen ini adalah pengingat bahwa dunia selalu membutuhkan kebaikan, bahkan dari hal-hal kecil yang tampaknya remeh. Dan bagi kakek itu, Anya tahu bahwa tindakannya telah memberikan harapan dan mungkin menyisakan kenangan manis di tengah kehidupannya yang keras. Setelah berhasil menyeberang jalan, Anya membantu kakek itu duduk di bangku taman yang terletak tak jauh dari zebra cross. Bangku taman itu berada di bawah rindangnya pohon besar, memberi sedikit teduh di tengah teriknya sinar matahari yang memancar di siang hari itu. Anya membiarkan kakek itu menghela napas dan beristirahat sejenak, memberi waktu baginya untuk menenangkan diri. Dari dekat, Anya bisa melihat lebih jelas kondisi kakek tersebut. Wajahnya dipenuhi garis-garis kerutan, tanda perjalanan hidup yang panjang dan mungkin penuh dengan tantangan. Bajunya yang lusuh tampak seolah sudah lama tidak dicuci, dan sepatu yang dikenakannya nyaris hancur. Semua tanda-tanda itu memberikan gambaran kepada Anya bahwa kakek ini mungkin telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Anya memutuskan untuk duduk di samping kakek tersebut, menjaga jarak yang sopan namun cukup dekat agar mereka bisa berbicara dengan nyaman. Ia merasa ada sesuatu dalam diri kakek ini yang membangkitkan rasa ingin tahunya, bukan hanya karena kondisinya yang terlihat kurang beruntung, tapi juga karena tatapan kakek itu yang penuh dengan kesedihan mendalam namun tetap memancarkan ketulusan. Setelah beberapa saat hening, Anya mengeluarkan botol air mineral dari tasnya dan menyerahkannya kepada kakek tersebut. Ini, Kek. Silakan diminum, biar lebih segar, katanya sambil tersenyum lembut. Kakek itu awalnya terlihat ragu untuk menerima. Namun setelah Anya mendorong botol itu dengan senyum yang tulus, akhirnya ia mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Nak, katanya dengan suara serak yang masih terdengar lelah. Ia membuka botol itu perlahan dan meminumnya dengan hati-hati, seakan setiap tegukan air sangat berarti baginya. Anya memperhatikan cara kakek itu meminum, dengan tangan yang sedikit gemetar, namun penuh kelegaan. Air yang diminumnya mungkin hanya sebotol kecil, namun bagi kakek itu, perhatian kecil dari Anya seperti oasis di tengah padang pasir. Setelah meneguk beberapa kali, kakek itu meletakkan botolnya di pangkuan dan tersenyum pada Anya, senyum yang terlihat hangat dan penuh syukur. Melihat senyum itu, Anya merasa hatinya terenyuh. Dalam kehidupan kota yang serba cepat ini, jarang sekali ia melihat senyum seperti itu, senyum yang tulus, tanpa basa-basi atau pamrih. Kakek ini, yang mungkin tidak memiliki banyak hal, tetap menunjukkan rasa syukur yang mendalam hanya karena tindakan kecil yang diberikan kepadanya. Hal ini membuat Anya merenung, betapa sering orang-orang di sekitarnya melupakan rasa syukur hanya karena hal-hal kecil, sibuk dengan segala hal yang mereka anggap kurang atau tidak memadai. Ia berpikir, mungkin rasa syukur dan kepuasan itu seringkali datang justru ketika kita memiliki sedikit, bukan ketika kita memiliki segalanya. Sejenak kemudian, Anya mencoba memulai percakapan untuk mengenal kakek itu lebih jauh. Kalau boleh tahu, Kek, kenapa tadi kakek sendirian di pinggir jalan? Apakah kakek perlu bantuan untuk pergi ke suatu tempat? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Kakek itu tampak terdiam sejenak, seperti sedang merenungkan pertanyaan Anya. Lalu, ia menjawab dengan nada pelan,
Kakek hanya ingin berjalan-jalan, Nak." Terkadang, jalanan kota ini membuat kakek merasa sedikit hidup, meskipun kenyataannya tidak ada lagi yang memperhatikan. Kata-kata kakek itu seakan menampar hati Anya. Betapa dalam makna dari kalimat sederhana itu, bahwa berada di tengah kota yang sibuk adalah satu-satunya cara bagi sang kakek untuk merasa hidup. Anya bisa merasakan betapa kesepiannya hidup kakek tersebut, seolah hanya bisa menemukan sedikit arti kehidupan dengan melihat keramaian orang-orang di sekitar. Mungkin kakek ini tidak memiliki keluarga atau teman yang bisa diajak berbicara. Mungkin dia hanya ingin merasakan keberadaan manusia di sekitarnya meskipun tidak ada yang menyadarinya. Beberapa saat kemudian, kakek itu melanjutkan, dulu, kakek punya keluarga yang besar. Anak-anak, cucu, tapi kini mereka semua sudah punya kehidupan masing-masing. Kakek tidak ingin merepotkan mereka, jadi kakek hanya menikmati hari-hari dengan berjalan sendiri. Mendengar cerita ini, Anya semakin memahami perasaan kakek itu. Betapa berat rasanya menjalani hidup tanpa orang-orang terdekat, meski tahu mereka mungkin sedang menjalani kehidupan mereka sendiri. Anya tak bisa membayangkan betapa kesepiannya kakek ini saat menjalani hari-hari sendirian. Anya pun teringat pada ibunya, yang selalu berpesan padanya agar tidak pernah melupakan keluarga, tak peduli sejauh apa kehidupan membawa mereka. Pesan ibunya itu kini terasa sangat relevan baginya. Ia sadar bahwa kehidupan yang keras di kota besar seringkali membuat orang terlalu sibuk dengan diri sendiri, sampai lupa pada mereka yang pernah mendampingi di masa-masa awal perjuangan hidup. Kakek di sampingnya ini adalah gambaran nyata dari mereka yang seringkali terlupakan dalam masyarakat modern. Tanpa sadar, mata Anya mulai berkaca-kaca. Ia merasa simpati yang mendalam terhadap kakek ini, dan diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orang yang ia cintai merasakan kesepian seperti yang dirasakan kakek ini. Namun ia tahu, ada batasan dalam hal yang bisa ia lakukan untuk kakek ini. Ia pun berharap setidaknya pertemuan singkat mereka hari ini bisa memberikan kakek tersebut sedikit kebahagiaan. "Kalau kakek butuh sesuatu, jangan sungkan menghubungi saya," ujar Anya sambil menyerahkan secari kertas kecil berisi nomor teleponnya kepada kakek itu. Kakek itu tampak terkejut dan terharu. Jarang sekali ada orang yang begitu peduli padanya, apalagi sampai menawarkan bantuan di luar momen pertemuan singkat ini. "Terima kasih, Nak." Kakek tidak tahu harus berkata apa lagi selain terima kasih, ucapnya dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Anya tersenyum dan meyakinkan kakek itu bahwa ia akan siap membantu kapanpun diperlukan. Sementara mereka berbicara, beberapa orang di taman memperhatikan mereka dari kejauhan. Beberapa orang yang awalnya hanya melirik sekilas kini tampak tertarik. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik dan saling menunjukkan ke arah Anya dan kakek itu. Anya tak terlalu peduli dengan perhatian yang mulai tertuju padanya. Bagi Anya, momen ini adalah tentang dirinya dan kakek tersebut, sebuah kesempatan kecil untuk melakukan kebaikan tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan. Ia merasa, meskipun orang mungkin menilai tindakannya sebagai hal yang aneh atau tidak biasa, tapi di hatinya ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Setelah beberapa saat, kakek itu mengucapkan salam perpisahan kepada Anya. Ia berdiri dengan perlahan, menggenggam botol air mineral yang diberikan Anya, dan melangkah dengan hati-hati menjauh dari bangku taman. Anya memandang kakek itu berjalan pergi, merasa lega sekaligus terharu. Ia berharap kakek tersebut akan baik-baik saja, dan diam-diam berdoa agar orang-orang yang ditemui kakek itu di masa depan akan menunjukkan kebaikan yang sama seperti yang ia lakukan hari ini. Hari itu, Anya menyadari bahwa momen kecil dalam hidup bisa memiliki dampak yang besar, baik bagi dirinya maupun orang lain. Setelah perbincangan mereka selesai, kakek itu mengucapkan salam perpisahan dengan nada yang penuh rasa terima kasih.
Anya mengangguk sambil tersenyum, memperhatikan bagaimana kakek itu perlahan berdiri dari bangku taman. Ia mendapati dirinya tertegun sejenak, menyaksikan kakek yang mulai berjalan menjauh dengan langkah yang tertatih-tatih namun penuh tekad. Perasaan hangat mengalir dalam diri Anya saat melihat sosok tua itu yang tetap tegar meski jelas kelelahan. Sebelum benar-benar pergi, kakek itu menoleh sejenak dan melambaikan tangan kepada Anya dengan senyum yang begitu tulus. Senyum yang bagi Anya tampak lebih berarti dari sekadar ungkapan rasa terima kasih biasa. Senyum itu seolah mengandung banyak cerita, perasaan, dan pengalaman hidup yang panjang yang hanya sedikit orang pernah lihat atau bahkan pahami. Saat kakek itu menjauh, Anya masih duduk di bangku taman, menatap punggungnya yang kian mengecil di kejauhan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi hati Anya. Perasaan hangat yang menyelimuti jiwanya, seperti api kecil yang memberikan kenyamanan dalam kesejukan sore hari. Ia merenungkan kembali semua yang terjadi hari itu. Betapa pertemuan singkatnya dengan kakek tersebut telah meninggalkan kesan mendalam yang mungkin akan ia bawa seumur hidupnya. Anya merasa dirinya berubah, meski perubahan itu tidak bisa diukur atau dilihat oleh orang lain. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang bertambah di dalam dirinya, seperti rasa empati yang semakin dalam dan pemahaman baru tentang pentingnya menolong sesama tanpa pamrih. Kisah yang baru saja ia alami bersama kakek itu seolah menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, tidak peduli bagaimana penampilan luar mereka atau status mereka dalam masyarakat. Anya belajar bahwa seringkali orang-orang yang terlihat paling biasa atau bahkan terlupakan adalah mereka yang menyimpan pengalaman hidup yang paling berharga. Kakek itu mungkin tidak memiliki penampilan yang menarik atau harta yang melimpah, namun Anya merasa bahwa pertemuan dengannya lebih berarti daripada banyak pertemuan lain yang pernah ia alami. Melihat ketegaran kakek tersebut dalam menjalani hari-hari meskipun penuh keterbatasan, Anya merasa terinspirasi untuk lebih menghargai hidup dan semua yang dimilikinya. Anya kemudian teringat pada percakapan singkat mereka tentang keluarga. Kata-kata kakek itu terus terngiang di benaknya, bahwa ia pernah memiliki keluarga yang besar namun kini hidup seorang diri. Sejak saat itu, Anya berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengutamakan keluarga, tidak peduli sejauh apa kehidupan membawanya nanti. Ia teringat akan ibunya, yang selalu berpesan agar tidak pernah melupakan keluarga, terutama saat kita sudah memiliki kehidupan yang mapan dan bahagia. Anya tahu bahwa hidup di kota besar seringkali membuat orang-orang sibuk dan terlena dengan pekerjaan dan ambisi mereka, sampai lupa pada orang-orang yang seharusnya paling berarti dalam hidup mereka. Ia tidak ingin menjadi seperti itu. Pengalaman ini mengingatkannya pada pentingnya menjalin hubungan yang mendalam dengan orang-orang tercinta, karena pada akhirnya merekalah yang akan selalu ada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Sore itu, meskipun ia hanya duduk di bangku taman dengan pikiran yang menerawang, Anya merasa bahwa ia telah belajar banyak hal dari pertemuan singkat dengan kakek tersebut. Ia juga merasa bangga pada dirinya sendiri karena tidak menyesali waktu dan tenaganya yang telah diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Meskipun ada tatapan-tatapan sinis dari orang-orang di sekitar, Anya tetap teguh pada pendiriannya, karena bagi dirinya, kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih berarti daripada sekadar opini orang lain yang tidak memahami situasi sesungguhnya. Beberapa orang yang sebelumnya hanya memandang sinis dan menertawakan tindakannya kini tampak terdiam, melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Mungkin mereka akhirnya menyadari ketulusan Anya dalam membantu kakek itu. Namun, Anya tidak terlalu memedulikan pandangan mereka. Bagi Anya, membantu kakek itu bukan untuk mendapat pujian atau pengakuan dari orang lain, melainkan karena ia percaya bahwa kebaikan seharusnya dilakukan tanpa berharap imbalan. Bahkan, jika tidak ada seorang pun yang memperhatikan atau menghargainya, Anya tetap akan merasa puas karena telah melakukan sesuatu yang benar. Anya menatap sekeliling taman, melihat berbagai macam orang berlalu lalang,
sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ia menyadari bahwa kota ini mungkin penuh dengan orang-orang yang juga memiliki cerita yang sama seperti kakek itu. Cerita tentang kesendirian, kehilangan, dan harapan yang mungkin nyaris pudar. Tiba-tiba, Anya merasa terpanggil untuk melakukan lebih banyak hal baik untuk orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang mungkin terlupakan oleh masyarakat. Ia ingin menjadi seseorang yang membawa sedikit kehangatan bagi mereka yang kesepian, sama seperti bagaimana kakek tadi merasa sedikit lebih bahagia karena perhatiannya. Di sela-sela lamunannya, Anya pun memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada ibunya. Ia ingin berbagi cerita tentang pengalaman hari ini dan menyampaikan rasa syukurnya karena memiliki keluarga yang penuh cinta. Anya ingin mengingatkan dirinya sendiri betapa beruntungnya ia masih bisa berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang menyayanginya. Terima kasih sudah mengajariku untuk selalu menghargai orang lain, Bu, tulisnya dalam pesan tersebut. Hari ini aku bertemu seseorang yang membuatku sadar betapa pentingnya berbagi kebaikan, tidak peduli sekecil apapun itu. Pesan itu dikirim, dan tidak lama kemudian ibunya membalas dengan kata-kata penuh kebanggaan, mengucapkan terima kasih pada Anya karena telah tumbuh menjadi pribadi yang baik hati. Sore hari pun perlahan berubah menjadi senja. Langit yang tadi cerah kini mulai dihiasi semburat jingga yang indah. Anya masih duduk di bangku taman, menikmati suasana dengan perasaan damai. Ia menutup matanya sejenak, merasakan angin yang berhembus lembut dan membawa serta aroma dedaunan dan tanah. Dalam keheningan itu, ia merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan, seolah alam pun turut merayakan kebaikan kecil yang telah ia lakukan hari itu. Anya pun berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menebarkan kebaikan, tidak peduli seberapa kecil atau sederhana tindakan tersebut. Karena ia tahu, bahkan kebaikan terkecil pun bisa memberikan dampak besar dalam kehidupan orang lain. Saat akhirnya ia memutuskan untuk beranjak pergi, Anya melangkah dengan perasaan yang lebih ringan dan penuh harapan. Pertemuan dengan kakek tersebut telah memberikan perspektif baru dalam hidupnya, bahwa setiap manusia membutuhkan kebaikan dan perhatian, terutama dari mereka yang mungkin tampak asing dan tidak dikenal. Ia berjalan menuju rumah dengan senyum kecil di wajahnya, membawa pulang sebuah pelajaran hidup yang akan ia simpan dalam ingatan selamanya. Hari itu, Anya merasa dirinya bukan hanya tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik, tetapi juga merasa lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Setelah Anya kembali ke rumah, pikirannya terus-menerus tertuju pada pertemuannya dengan kakek yang ditemuinya di taman. Ia masih teringat dengan jelas raut wajah dan senyuman penuh ketulusan dari kakek tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Anya merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah ada kedamaian batin yang datang akibat dari perbuatan baik yang dilakukannya. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Saat tiba di rumah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang tamu, mencoba merenungkan kejadian hari itu sambil membuka ponsel. Tanpa diduga, ia menemukan notifikasi pesan yang ternyata dari seorang teman dekatnya, Rina. Kamu lagi viral di media sosial, tulis Rina di pesannya yang penuh tanda seru. Anya yang awalnya bingung akhirnya membaca lebih lanjut pesan tersebut. Ternyata, tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang merekam momen saat ia membantu kakek itu di jalan dan di bangku taman. Video tersebut diunggah oleh salah satu pejalan kaki yang kebetulan memperhatikan kejadian tersebut. Rina mengirimkan link video itu kepada Anya, dan dengan penasaran, Anya mengkliknya. Video itu berdurasi sekitar 2 menit, memperlihatkan Anya yang dengan sabar membantu kakek itu menyeberang jalan, kemudian duduk di taman bersamanya, berbicara dengan penuh perhatian, dan memberikan air minum. Dalam rekaman itu, terlihat jelas ketulusan Anya dalam membantu kakek tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak ada rekayasa,
Tidak ada aksi yang dibuat-buat, hanya tindakan sederhana dari seorang gadis yang tulus membantu orang tua yang membutuhkan. Caption video tersebut berbunyi, "Di tengah hiruk-pikuk kota, masih ada orang-orang baik. Salut buat gadis muda ini." Anya terkejut sekaligus terharu melihat bahwa banyak orang yang memberikan komentar positif di video tersebut. Komentar-komentar yang hadir dari warganet berisi apresiasi terhadap tindakan Anya, bahkan beberapa di antaranya menyatakan bahwa video itu membuat mereka tersadar untuk lebih peduli kepada sesama. Banyak yang mengaku merasa tersentuh, dan beberapa pengguna media sosial bahkan menyatakan keinginan untuk melakukan hal yang sama jika mereka bertemu dengan orang yang membutuhkan di jalan. Salah satu komentar yang paling menarik perhatian Anya berbunyi, dunia ini memang tidak selalu penuh dengan kebaikan, tapi melihat orang-orang seperti gadis ini, aku jadi optimis bahwa masih ada harapan di dunia ini. Komentar itu membuat Anya termenung sejenak, merenungkan betapa kecilnya kebaikan yang ia lakukan tapi mampu membawa pengaruh yang begitu besar bagi banyak orang. Tindakan sederhana yang tadinya hanya ia anggap sebagai bentuk kepedulian pribadi, kini justru menjadi inspirasi bagi ribuan orang yang melihat video itu. Tak berhenti di situ, kabar tentang kebaikan Anya bahkan menyebar luas ke berbagai media. Beberapa platform berita mengangkat kisahnya, menulis artikel dengan judul-judul yang menyentuh seperti "Gadis muda mengajarkan makna kepedulian di tengah kota yang sibuk", atau "Tindakan kecil, pengaruh besar, kisah Anya dan kakek di pinggir jalan". Kisahnya bahkan diangkat di salah satu acara talk show yang kerap menampilkan cerita inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Bagi Anya, semua perhatian ini tentu tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia bukanlah seorang selebritas atau influencer, tapi tiba-tiba saja ia menjadi pusat perhatian karena tindakan kecilnya. Sebenarnya, dalam hatinya, Anya merasa sedikit canggung dengan perhatian yang diterimanya. Namun, setelah merenungkan dampak positif yang mungkin bisa ia berikan kepada banyak orang, Anya akhirnya memutuskan untuk menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Ia sadar bahwa viralnya video tersebut bukan semata-mata tentang dirinya, melainkan tentang pesan yang lebih besar dari itu. Pesan kepedulian, empati, dan kebaikan yang bisa menyentuh hati orang-orang. Tak lama setelah viralnya video tersebut, beberapa organisasi sosial mulai menghubungi Anya. Mereka menawarkan kolaborasi dalam berbagai program kepedulian masyarakat. Beberapa di antaranya mengundang Anya untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye yang menekankan pentingnya saling tolong-menolong di kota besar. Mereka melihat Anya sebagai sosok muda yang mampu menginspirasi banyak orang untuk peduli kepada sesama. Awalnya, Anya merasa ragu karena belum pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu sebelumnya. Namun, setelah mempertimbangkan, ia berpikir bahwa ini mungkin adalah kesempatan yang baik untuk menyebarkan lebih banyak energi positif. Bersama dengan organisasi-organisasi tersebut, Anya mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia terlibat dalam program-program seperti pembagian makanan untuk para tunawisma, kampanye tentang pentingnya menghormati lansia, dan berbagai kegiatan lain yang mendukung masyarakat yang kurang beruntung. Semakin ia terlibat dalam aktivitas ini, semakin ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna baru. Setiap kegiatan yang ia lakukan memberikannya kepuasan batin yang lebih besar daripada sekadar pencapaian pribadi. Pengalaman itu juga memberikan Anya banyak teman baru dari berbagai kalangan, mulai dari relawan muda, aktivis, hingga sesama mahasiswa yang juga peduli terhadap isu sosial. Ia merasa bersyukur bahwa apa yang awalnya hanyalah sebuah tindakan kecil kini telah membawanya pada perjalanan hidup yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Anya bahkan memutuskan untuk membuat akun media sosial khusus yang ia gunakan untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang kegiatan sosialnya, berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk turut berpartisipasi. Seiring berjalannya waktu, Anya dikenal oleh komunitasnya sebagai seseorang yang peduli pada lingkungan sosial.
Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, dan beberapa bahkan memulai program-program sosial mereka sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Anya diundang untuk berbicara di sebuah seminar kepemudaan di kampusnya. Di depan ratusan mahasiswa lainnya, Anya membagikan pengalamannya dan menyampaikan pesan bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak yang besar. Di akhir pidatonya, Anya mengatakan, tidak semua orang akan mengingat apa yang kita katakan atau lakukan. Tapi, mereka akan selalu mengingat perasaan yang kita berikan kepada mereka. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik, satu tindakan baik pada satu waktu. Kisah Anya menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menyebar dan menginspirasi banyak orang. Pertemuannya dengan sang kakek di taman membuka mata banyak orang bahwa setiap individu, tak peduli betapa kecil kontribusinya, bisa memberikan perubahan bagi dunia di sekitarnya. Kakek itu mungkin tidak menyadari dampak besar dari pertemuan singkat tersebut, tapi bagi Anya, hari itu adalah momen yang mengubah hidupnya.